Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi di channel saya, channel Rahmat Hidayat, channel pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan profesi. Pada video kali ini, saya ingin mendemonstrasikan langkah demi langkah pembuatan situs sumber belajar yang lengkap dan terkurasi untuk siswa memanfaatkan Google Sites. Situs sumber belajar ini yang saya buat adalah untuk mata pelajaran biologi kelas 10, 11, dan 12 IPA. Situs ini berisi halaman beranda, halaman RPP, halaman sumber belajar, dan halaman kredit dengan beberapa subhalaman. Contohnya ialah seperti ini. Bagaimana memulainya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Mula-mula kita buka Google Sites dengan klik tanda titik 9 di sudut kanan atas. Kemudian klik situs baru, tanda plus di sudut kiri. Ini adalah halaman awal, halaman beranda default untuk Google Sites. Kita buat nama situs. Saya akan buat di sini biologi RH. Di sini akan saya buat sumber belajar biologi. Kemudian klik text box, insert text box untuk membuat pengantar di situs ini. Saya akan copy paste saja dari situs yang sudah ada. Kita blok, kemudian kita copy, kita paste. Ya, langkah selanjutnya ialah membuat halaman baru untuk halaman RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita klik page, kemudian tanda plus di bawah, kemudian muncul kotak new page. Kita buat di sini RPP, kemudian done. Selanjutnya kita akan buat tampilan seperti ini. Kita kembali ke insert, kemudian text box, kita tulis kelas 10, huruf besar saja, kelas 10. Ini kita tarik ke samping. Ya, kemudian scroll ke bawah di insert tadi ada fitur button atau tombol, kita klik, kita beri di sini tulisan RPP. Pada bagian link karena kita belum punya link, kita akan ketik saja huruf W, kemudian insert. Tombol ini kita tarik ke atas. Oke. Langkah selanjutnya kita copy paste bagian ini. Di bagian kiri ada duplicate section, kita klik, kemudian kita tulis di sana kelas 10 awalnya menjadi kelas 11. Kita duplikat lagi menjadi kelas 12. Sahabat sekalian, silahkan membuat duplikasi untuk bagian-bagian ini, seksi-seksi ini sesuai dengan jumlah rombongan belajar atau jumlah kelas yang Bapak Ibu yang sahabat sekalian mampu. Selanjutnya kita akan membuat
halaman sumber belajar dengan sub halaman kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Caranya, kita kembali ke page, kita buat halaman baru, tanda plus, kemudian kita tulis pada new page, sumber belajar. Ini adalah halaman sumber belajar. Kemudian kita akan membuat sub halaman. Pada halaman sumber belajar ada titik 3 di sebelah kanan, kita klik add subpage. New subpage, kita buat di sini kelas 10. Dan ini adalah tampilan sumber belajar untuk kelas 10. Pada bagian sumber belajar kelas 10 ini tersedia beberapa bab dengan sumber belajar berupa modul, slide presentasi, dan video. Kita akan membuat seperti ini saja. Tergantung sahabat sekalian ingin sumber belajar yang seperti apa. Video, modul, presentasi, website, dan lain sebagainya. Bagaimana cara membuat yang seperti itu? Kita klik insert, kembali, kita ambil teks, scroll ke atas, text box, kita buat di sini bab 1. Bab satunya apa misalnya, tergantung mata pelajaran kita. Tarik ke kiri. Oke, sama seperti proses sebelumnya. Pada bagian insert ini kita ambil fitur button, kita tulis di sana video, boleh kita tarik, oke, kemudian kita klik lagi button, kemudian presentasi, klik kita seret lagi ke atas, lalu ambil button lagi, kita buat di sini modul. Pada bagian link kita buat insert, tarik kembali. Tahapan selanjutnya sama seperti tahapan sebelumnya, kita duplikat saja, kemudian diganti nama babnya. Duplikat lagi sebanyak bab mata pelajaran yang kita ampu. Demikian seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat sub halaman kelas 12. Caranya seperti apa? Kita kembali ke page. Kita bisa melakukannya satu persatu sesuai tahapan pembuatan sub halaman kelas 10 ini dengan add subpage, atau kita dapat menduplikasi sub halaman ini dengan cara klik kelas 10, sub halaman kelas 10, tanda titik 3, kemudian duplikat page. Ini kita ganti kelas 11, kemudian kita klik done, maka sudah muncul sumber belajar kelas 11, sub halaman sumber belajar kelas 11. Kita klik pada judul atau pada bagian header, kita tambahkan menjadi kelas 11. Kemudian babnya disesuaikan sesuai dengan bab pada mata pelajaran kita untuk kelas 11. Oke, jumlahnya begitu pula dapat Bapak, Ibu, atau sahabat sekalian tambahkan. Selesai untuk sub halaman kelas 11, kita akan melakukan penambahan lagi kelas 12. Sama tahapannya, saya akan ambil jalan pintas, saya akan duplikat sub halaman ini. Dan pada bagian header kita jadikan kelas 12. Ini kita ganti misalnya
Selanjutnya, kita akan membuat halaman kredit. Halaman kredit berupa halaman referensi dan halaman profil. Bagaimana caranya? Kita ke page, kemudian kita klik sumber belajar, kemudian kita klik tanda plus di bawah, sudah ada tanda new page. Kita tulis di sana halaman kredit. Oke, kita kembali ke insert, kemudian klik text box, kita tulis di sana referensi, kita seret. Oke, sahabat sekalian, Bapak Ibu guru, segala referensi atau sumber yang kita gunakan di dalam sumber belajar ini dapat kita masukkan pada seksi ini atau pada bagian ini. Saya akan copy paste saja seperti contoh pada situs ini. Ini kita blok, kemudian kita copy, kita ambil text box kembali, kita pastekan atau kita paste. Oke, kemudian kita seret ke atas. Ini kita bisa geser sedikit, ini juga kita geser. Oke, kemudian kredit, kita akan mengupload gambar. Kita ambil saja dari komputer, upload. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Kita uncrop supaya tidak ada potongan-potongan sebagaimana tampak pada layar. Oke. Selanjutnya kita buat text box kembali. Kita bisa isi profil, nama, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kita tarik ke atas. Oke, ini adalah profil pembangun situs sumber belajar ini. Sahabat sekalian, Bapak Ibu guru, kita telah membuat sebuah situs sumber belajar untuk mata pelajaran biologi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tahapan selanjutnya ialah dengan mengisi situs ini. Caranya seperti apa? Dalam mengisi situs ini, beberapa file harus sudah ada di Google Drive, harus sudah ada di penyimpanan cloud Google Drive, sehingga pengisian tidak berjalan sulit. Hanya gambar, file gambar dapat kita upload langsung dari desktop atau dari komputer pribadi kita. Selebihnya, file-file lainnya seperti dokumen itu harus sudah terupload di Google Drive. Sahabat sekalian, mari kita memulai untuk mengisi situs sumber belajar ini. Kita klik RPP kelas 10. Kita pergi ke Drive. Ini sudah saya siapkan perangkatnya. Ini sih perangkat kelas 12. Saya akan klik kanan. Saya ulangi, saya klik kanan. Saya ambil get link. Kita akan beri akses kepada penerima link ini sebagai viewer. Kita copy link, kemudian
kemudian klik done, kembali ke situs, kita klik tombol ini, kita edit tombol. Nah, pada bagian link kita hapus, kemudian kita paste atau kita paste dengan link tadi, lalu kita update. Apakah berhasil? Mari kita lihat fitur preview di bagian atas. Oke, ini sudah berhasil. Kita tutup. Bapak Ibu sekalian, saya sarankan apabila Bapak Ibu ingin share atau berbagi RPP kepada siswa, pergunakanlah RPP yang sudah diproteksi, minimal sudah menjadi file PDF, atau Bapak Ibu bisa membuatnya sebagai image gambar dalam bentuk RPP 1 lembar dengan aplikasi yang Bapak Ibu biasa gunakan. Nah, Bapak Ibu, pada RPP kelas 10 tombolnya sudah ada link. Untuk tombol berikutnya, Bapak Ibu bisa lakukan cara yang sama sebagaimana di RPP, tombol RPP kelas 10. Kita akan beralih ke sumber belajar sub halaman kelas 10. Nah, untuk video, Bapak Ibu sekalian bisa upload di Google Drive. Kemudian Bapak Ibu ambil linknya sebagaimana dokumen RPP tadi, atau Bapak Ibu bisa menggunakan YouTube, menggunakan video dari YouTube, kemudian Bapak Ibu masukkan linknya ke dalam tombol video ini. Agar Bapak Ibu efektif dalam pengerjaan situs, Bapak Ibu carilah dulu video yang benar-benar relevan untuk bab pada materi pelajaran itu di kelas tersebut. Pada bab 1 kelas 10 mata pelajaran biologi, misalnya ruang lingkup biologi, carilah video yang benar-benar relevan, kemudian kita save dalam daftar putar atau playlist. Begitu pula untuk bab-bab selanjutnya. Saya akan contohkan video dari YouTube. Ini adalah list 1, 2, 3 dari video-video yang saya anggap relevan untuk mata pelajaran biologi. Ini adalah daftar putar untuk video pembelajaran materi biologi kelas 10. Nah, jika Bapak Ibu sudah membuat jika Bapak Ibu sudah membuat daftar putar seperti ini, maka Bapak Ibu akan bekerja lebih mudah dan efektif dalam mengisi situs sumber belajar. Saya akan ambil satu contoh untuk mengisi tombol video ini. Kita kembali ke YouTube, ke daftar putar. Kita klik kanan pada video tersebut, kemudian kita copy link address. Kembali ke situs, edit, kita buang bagian link, kemudian kita paste dengan link dari video YouTube. Kita update. Selesai. Pada tombol presentasi sama, kita harus sudah memiliki dokumen presentasi di Google Drive. Saya akan contohkan. Ini kita klik kanan, kemudian get link, anyone with the link dapat menjadi viewer, lihat saja, copy, kemudian done, kembali ke situs, edit button, kita buang pada bagian link, kemudian kita pastekan, update.
Terakhir tombol modul. Modul juga sudah harus ada di Google Drive. Ini kita klik kanan, sama seperti dokumen-dokumen sebelumnya. Anyone with the link, sebagai viewer kita copy link dan kita kembali ke situs, edit button, kita paste, kita update. Selesai untuk bab 1 materi biologi kelas 10. Ada bab 2 dan bab 3 serta bab-bab selanjutnya langkahnya sama. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, begitu pula untuk kelas 11 dan sub halaman kelas 12. Langkah-langkahnya sama. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pengisian sumber belajar kita, situs sumber belajar kita. Tahapan selanjutnya ialah dengan mengkostumisasi situs ini dengan tampilan yang lebih baik, tidak dari tampilan default ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan tema. Klik themes di bagian kanan. Sudah ada beberapa tema yang bisa kita gunakan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan tema yang Bapak Ibu buat sendiri pada bagian plus ini. Untuk bagian ini insya Allah akan kita bahas pada sesi video selanjutnya. Kita coba Aristotle. Kita coba tombol home. Seperti ini tampilannya. Atau impression. Ya, kita coba yang tombol hijau, tombol kuning, tombol abu-abu. Atau Bapak Ibu bisa kostum warna di sini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa kostumisasi huruf. Seperti pada banner ini. Ini adalah title yang ukuran besar. Kita bisa ganti dengan ukuran heading yang lebih kecil. Dan selanjutnya, jenis huruf atau font bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Kita blok dulu. Calibri misalnya, ya. Saya kembali dulu atau Ctrl Z. Oke. Oh, tidak ya, tidak berubah. Kita blok lagi, kita ganti Oswald. Begitu pula di bagian ini, dapat kita ganti fontnya, ukurannya, kemudian bisa kita tambahkan link dan sebagainya. Nah, pada bagian seksi ini ada seksi warna pada seksi, kita bisa atur. Nah, seperti ini. Bentar. Oke, seperti itu. Kita kembalikan dulu. Kita buat RPP saja ya. Di bagian ini kita ganti warna biru. Kemudian ini biar putih. Di sini kita ganti warna biru. Jadi ada perbedaan warna untuk setiap jenjang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian bisa memberi logo pada situs kita. Add logo, atau bisa langsung ke navigation setting, atau dapat pula di sini. Nah, pada bagian brand image di sini ada logo. Ini adalah logo untuk situs kita dan ini logo untuk web icon kita yang akan tampil pada bagian atas di mesin pencari di bagian ini. Mari kita upload. Saya coba ini saja.
Kemudian untuk web icon saya akan gunakan gambar yang sama. Oke, untuk teks saya biarkan saja. Kemudian kita tutup. Sudah ada tampilannya. Mari kita lihat preview. Sudah ada tampilannya. Bagaimana versi HP? Ini ada tampilan versi HP. Oke. Bagaimana versi tablet? Ini adalah tampilan versi tablet. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati tahap pembuatan template situs, kemudian pengisian serta kostumisasi situs. Bisa satu lagi. Untuk banner ini, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan image yang Bapak Ibu sudah buat atau Bapak Ibu miliki. Saya akan coba upload. Misal ambil ini, coba saya ambil ini. Nah, seperti itu. Nggak nyambung ya, tapi ini hanya demonstrasi saja. Ukurannya bisa diatur lebih besar, ukuran biasa, atau hanya tulisan saja. Ini lebih besar lagi, cover. Oke, saya akan kembali ke pengaturan banner, image. Kita reset saja ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kita akan masuk ke tahap akhir dari pembuatan situs ini, ialah publikasi situs. Publikasi situs ini berguna agar mesin pencari dapat menemukannya, kemudian dapat pula dimanfaatkan dalam pembelajaran untuk siswa. Bagaimana caranya? Di sini sudah ada tombol publish warna ungu di bagian kanan atas, kita klik. Addressnya kita biarkan saja ini. Bapak Ibu bisa kostumisasi. Kemudian pada bagian manage, kelola, karena ini hanya anyone at Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena saya menggunakan akun pembelajaran yang penyimpanannya sangat besar. Karena basis data, basis dokumen untuk situs sumber belajar ini ialah Google Drive. Kita kelola. Nah, pada bagian link, restricted ini kita ganti sebagai anyone with the link. Kemudian draft, maksudnya draft ini kita restricted saja untuk kita saja, karena kita yang mengelola. Kemudian publish site atau situs yang terpublikasi kita berikan kepada publik. Oke, kemudian kita klik done. Oke, maka sudah berubah anyone, statusnya anyone dapat melihat situs ini. Who can view my site? Anyone. Oke. Request public search engine to not display my site, ini jangan kita centang. Kemudian kita klik publish. Nah, maka sudah resmi situs ini terpublikasi dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki link tersebut. Untuk memberikan link ini kepada siswa kita, Bapak Ibu bisa klik di sini. Copy publish site link, kita copy dan kita berikan kepada siswa kita. Ini adalah tampilan situs kita yang sudah terpublikasi.
Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah proses tahapan langkah demi langkah untuk membuat situs sumber belajar yang lengkap dan terkurasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, channel Rahmat Hidayat, channel pendidikan, pembelajaran, dan pengembangan profesi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.